warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Saputra. Saya dari KPI 4B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS Hukum, Etika, dan Media. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif kebebasan pers. Yang pertama, dampak positif kebebasan pers. Dampak positif dari pers adalah sejalan dengan fungsi pers dalam kedudukannya, yaitu memberikan ruang kepada publik untuk menginformasikan segala sesuatu yang berguna untuk khalayak umum dari semua golongan yang ada dalam masyarakat, dan dalam memberi tambahan wawasan Nusantara dalam kehidupan bernegara maupun memberikan ruang pendidikan secara umumnya. Di sini ada contoh kasus tentang dampak positif penggunaan pers, yaitu contoh kasus kisah Agung yang menciptakan robot pembuat telur dadar mini yang belajar otodidak dari internet. Bermula dari keinginannya yang membantu meringankan ibunya yang berjualan telur dadar di sekolah. Ibunya ini mempunyai kekurangan, itu penglihatannya kurang. Maka si Agung ini berinisiatif membuatkan robot untuk ibunya, yaitu robot pembuat telur dadar. Kebetulan si Agung ini dia dari SMK. Dari kasus di atas dapat kita analisis, dapat dilihat bahwa internet tidak selalu membawa pengaruh negatif bagi manusia. Jika kita memanfaatkan internet dengan baik, maka akan memberikan pengaruh positif bagi kehidupan kita. Contohnya di kehidupan Agung tadi. Baiklah, yang kedua, contoh negatif pers. Di sini ada beberapa dampak negatif dari pers itu sendiri. Yang pertama yaitu memberikan pengaruh buruk pada mental dan perilaku pembaca atau penonton. Dan yang kedua, memicu konflik dan kekerasan. Yang ketiga, muncul golongan yang tidak lagi mempercayai pers. Dan yang keempat, informasi yang disampaikan melalui pers itu sering memperburuk hubungan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, sehingga usaha perdamaian semakin sulit dicapai. Dan yang terakhir adalah munculnya berita-berita hoaks. Nah, untuk contoh kasus dampak negatif dari penggunaan pers ini, saya mengambil kasus yang terjadi di beberapa silam waktu yang lalu, yaitu kasus wawancara fiktif yang terjadi di Surabaya. Ini ada seorang wartawan harian di Surabaya menayangkan berita hasil wawancaranya dengan seorang istri Nurdin M. Top yang beberapa waktu silam itu. Namun akhirnya terungkap kalau ternyata wawancara tersebut tidak pernah dilakukan, karena istri Nurdin M. Top pada saat itu sedang sakit tenggorokan, sehingga untuk berbicara saja sulit, apalagi memberikan keterangan panjang lebar seperti laporan wawancara itu. Wartawan dari harian ini memang nggak pernah bertemu dengan istri orang yang disangka teroris tersebut, dan tidak pernah ada wawancara sama sekali. Wartawan dalam kasus ini melanggar kode etik jurnalistik pasal 2 dan pasal 4. Jadi banyak sekali dampak-dampak positif dan negatif yang terjadi dan kita bisa dapatkan dari pers ini. Jadi kita sebagai kaum milenial, kita harus pintar-pintar memilah berita-berita mana yang hoaks, mana yang fakta. Mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.